Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warga Assalam, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran seni budaya di acara Assalam Education. Nah, kali ini kita akan membahas bab terakhir di seni budaya, yakni adalah seni teater tradisional. Oke, Bapak akan gambarkan terlebih dahulu apa itu teater menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dijelaskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teater merujuk pada gedung atau ruangan atau tempat pertunjukan film atau sandiwara dan sebagainya. Kemudian, ada juga mengartikan bahwa pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi atau seni drama atau sandiwaranya. Nah, kemudian ini adalah beberapa nama teater di daerah. Yang pertama itu dari Inggris, yaitu teater atau biasa disebut teater ya. Nah, kemudian ada Prancis, sama juga penggunaan teater, cuman pelafalannya mungkinnya yang Bapak kurang mengetahui. Kemudian ada juga dari bahasa Yunani yaitu teatron. Nah, kemudian secara etimologis kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan, sebagai yang tadi Bapak sudah ucapkan ya, bahwa secara istilah kata ini diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas untuk konsumsi penikmatnya. Kemudian, nah ini juga di dalam teater juga terdapat unsur-unsur teater. Yang pertama ada unsur internal dan unsur eksternal. Internal yaitu yang berkecimpung di dalamnya, eksternal yaitu di belakang panggungnya. Oke, nah kita sudah dijelaskan bahwa internal ini ada 6 unsur. Yang pertama adalah naskah, yang kedua adalah pemain atau aktornya, yang ketiga ada sutradara, keempat pentas, 5 properti, 6 dan penataan. Kemudian ini unsur eksternalnya ada produksi, ada sutradara, stage manager, desain, kemudian ada kru. Nah, secara internalnya, di internal ada naskah skenario. Nah, biasanya ketika pemain sebelum melakukan acting, kita akan melafalkan dulu atau menghafal dulu naskah atau skenario yang akan dibuat. Nah, agar ketika kita sudah di lapangan tidak banyak melihat naskah. Nah, makanya itu ini biasanya disebut reading naskah ya. Yang dilakukan oleh para pemain. Kemudian pemain atau aktor. Nah, biasanya di sini melakukan beberapa pemilihan aktor. Nah, ada menyesuaikan dengan konsep ceritanya. Kemudian ada sutradara. Nah, sutradara ini bisa double ya. Bisa ada unsur internalnya, ada di unsur eksternalnya. Ini kadang ada pula beberapa sutradara yang ikut berkecimpung main. Ada juga yang hanya sebatas sutradaranya, ada juga yang ikut berkecimpung main. Kemudian yang keempat, pentasnya. Nah, ini merupakan salah satu unsur ya, karena di dalam pentasnya ini kita akan beberapa di antaranya itu adalah bagaimana backgroundnya, bagaimana latarnya. Ketika salah satu contoh kita akan melakukan background tentang sedih. Tidak mungkin kita akan di belakang backgroundnya itu unsurnya senang. Nah, ini saling berkaitan antara background dengan si pemainnya tersebut. Kemudian properti. Nah, ini juga sama. Properti yang dilakukan itu harus seimbang atau senada. Nah, ketika kalian bermain gitar tidak akan mungkin di dalam gedung pertunjukan kalian memainkan gitar tapi memainkannya pakai drum. Nah, kecuali itu ada unsur leluconnya di sana. Kemudian penataannya. Nah, penataan di sini berbagai macam penataan. Ada penataan blockingnya atau misalkan penataan properti yang dilakukannya. Ketika penataan panggungnya, kalau misalkan kita ada memainkannya itu di sebuah gedung proscenium, itu adalah sebatas ada jarak. Nah, di sana kita harus melakukan beberapa penataan di stage-nya. Ada juga kita kalau kalian pernah melihat latar belakangnya lenong atau misalkan dan lain sebagainya, itu ada beberapa posisi-posisi. Kadang ada yang 2 background penataannya, ada yang 3 background, ada yang di sisi kiri, di tengah, kemudian di kanan. Nah, kemudian kita masuk ke unsur eksternal, yaitu staf produksi atau produksi. Nah, produksi di sini kita lebih menekankan ke daerah produksi seperti produksi properti,
produksi pemain atau naskahnya seperti apa. Nah, kemudian sutradara tadi sudah disebutkan. Nah, ini stage manager. Nah, stage manager di sini disebutkan bahwa lebih berkecimpung untuk mengatur karena manajer ya di sini stage. Stage itu biasanya kita kalau memainkan di gedung proscenium, biasanya ada stage. Nah, si manajer ini lebih mengatur misalkan blockingnya jangan membelakangi kamera dan lain sebagainya. Nah, itu di ranah stage manager. Kemudian ada juga desainer, dan di sini lebih ke mendesain properti, lebih mendesain pemain-pemainnya, make upnya harus seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya yaitu kru. Oke, kemudian teater tradisional Indonesia. Nah, teater tradisional Indonesia ini teater yang telah hidup, berkembang dan diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, ini biasanya secara lisan ya oleh masyarakat tertentu di suatu daerah. Contohnya teater tradisional ini misalnya cerita wayang, cerita rakyat, kemudian ada legenda mungkin ya dan lain sebagainya. Kemudian di teater Indonesia ini lebih banyak menggunakan unsurnya cerita dari mulut ke mulut sebagai bahan utama cerita dan bahan dasar ekspresi. Nah, hal mendasar inilah yang membedakan antara teater daerah melainkan di teater modern. Nah, pertunjukan teater yang menggabungkan seni, tari, dan seni peran ini disebut yakni drama musikal. Nah, lebih mengedepankan 3 unsur dibandingkan dialog pemainnya. Nah, kualitas pemainnya pun tidak hanya dinilai para penghayatan karakter melalui utuhan kalimat yang diucapkan, tetapi juga melalui keharmonisan lagu dan gerak tari. Jadi antara gerak tarian, musik dan perannya itu harus senada. Nah, kalau misalkan tidak senada ya pasti akan kacau ya. Nah, kemudian lebih ke masuk drama musikalnya tersebut. Nah, di dalam pertunjukannya yang menjadi latar belakang merupakan kombinasi antara gerak tari, alunan musik, dan tata pentas. Nah, drama musikal yang cukup tersohor ialah kabaret ataupun opera ya. Nah, kita akan masuk ke cerita rakyat atau legenda atau dari sebuah daerah di Yogyakarta, yakni cerita rakyat Roro Jonggrang. Nah, kita mengetahui dulu sejarah singkatnya ya. Cerita Roro Jonggrang ini adalah ejaannya Roro Jonggrang atau merupakan suatu cerita legenda atau cerita rakyat yang populer yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta di Indonesia, karena candinya ini adalah berbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta, malah mungkin ada di tengah-tengah kali ya. Mungkin yang bagi sudah ke sana pernah melihat ada perbatasan Jawa Tengah, mungkin Yogyakarta. Nah, secara singkatnya cerita ini mengisahkan cinta seorang pangeran kepada putrinya yang berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukan oleh si Bandung Bondowoso-nya. Kemudian dongeng ini juga menjelaskan asal muasal yang ajaib dari Keraton Candi Sewu atau Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka dan Arsa Dewi. Nah, kenapa di candi-candi itu kita saling berdekatan? Ya mungkin inilah sebab dari cerita rakyat dari mulut ke mulutnya. Kemudian ada juga Arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Nah, Roro Jonggrang ini diartinya adalah Dara gadis langsing ya. Nah, dalam struktur pemeranannya di sini ketika kalian melihat atau misalkan yang belum, kalian boleh lihat di beberapa platform YouTube ya. Cerita rakyat Roro Jonggrang. Di sini ada Roro Jonggrang, ada Bandung Bondowoso, ada jinnya yang membantu Bandung Bondowoso, ada pemayangnya yang membantu Roro Jonggrang juga. Kemudian ada masyarakat. Nah, dari struktur pemeranan ini Roro Jonggrang itu bersifat ya protagonis ya. Kalau misalkan Bandung Bondowoso itu jadi antagonis karena Bandung Bondowoso menginginkan sekali Roro Jonggrang untuk mempersunting dirinya menjadi putri. Nah, kemudian ada jin yang membantu Bandung Bondowoso bersifatnya antagonis ya, merupakan ini membantu candi dari Bandung Bondowoso. Nah, sejarah singkatnya itu adalah Bandung Bondowoso menginginkan Roro Jonggrang, kemudian Roro Jonggrang ini
meminta untuk membuatkan 1000 candi yang ada di daerahnya. Kemudian Bandung Bondowoso. Nah, kisah ini hampir mirip dengan kisah Tangkuban Perahu ya. Yang kemudian ketika menjelang subuh datang, kemudian ada suara yang memainkan itu. Nah, kalau Roro Jonggrang ini dia dibantu oleh Pamayang atau beberapa masyarakat untuk bahwa identiknya yaitu untuk segera membakar huma ya kalau misalnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, baik itu mungkin yang bisa Bapak kasih materi untuk saat ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita diskusi di Google Classroom. Kalau misalkan ada pertanyaan juga silahkan lontarkan pertanyaannya di Google Classroom. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa bahwa SMA Pusat Salam sudah dibuka PPDB tahun ajaran 2021-2022. Bagi teman-teman wargi Asalam yang mempunyai adik, rekan, kalau misalkan ada juga saudaranya mungkin yang mau masuk SMA Pusat Salam, kami sudah menerima PPDB penerimaan peserta didik baru. Nah, segera daftarkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen juga, share ke teman-teman kalian bahwa kalau misalkan ini bermanfaat video ini. Terima kasih. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get strong.